Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apa yang sebenarnya kamu coba lakukan di sini? Wuma Sengji bertanya. Tapi jika dilihat, Wuma Sengji masih agak marah. Alasan untuk itu adalah, karena dia punya perasaan bahwa Chu Feng tidak mengakui kekalahan karena ketulusan. Karena bagaimanapun, Wuma Sengji belum pernah bertemu seseorang yang mengakui kekalahan dengan cara sukarela. Aku akan meninggalkan busurku keadamu untuk saat ini, dan aku datang untuk menemukanmu untuk mengambilnya nanti, kata Chu Feng. Mencari aku untuk mengambilnya nanti, ucap Wuma Sengji sambil mengerutkan keningnya. Dia merasa sangat tidak nyaman setelah mendengar kata-kata Chu Feng. Apakah ada yang salah? Apakah aku tidak cukup jelas? Baiklah, aku akan membuatnya lebih jelas. Aku mengakui bahwa aku telah kalah darimu hari ini. Itulah sebabnya aku menyerahkan busur ini kepadamu. Meski begitu, busur ini bagaimanapun juga memiliki arti yang agak istimewa bagiku. Jadi jika aku dapat mengalahkanmu di masa depan, kamu harus mengembalikan busur itu kepadaku lagi, kata Chu Feng kepada Wuma Sengji. Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun saat Chu Feng mulai pergi, Wuma Sengji berteriak. Tunggu, teriam Sengji, kenapa lagi? Apakah kamu memutuskan untuk mengubah rencanamu setelah melihat konsesiku sekarang? Apakah kamu tidak puas dengan busur pemanah abadiku? Chu Feng berbalik dan bertanya. Karena kamu telah memutuskan untuk menyerahkan busur pemanah abadi atas kehendakmu sendiri, aku secara alami tidak akan menyulitkanmu. Namun, ada satu hal yang aku harap kamu bisa membantuku, kata Wuma Sengji. Ada apa? Bicaralah, kata Chu Feng. Jangan menyebutkan klan surgawi Wuma kita berada di sini untuk orang lain, terutama untuk klan surgawi Linghu, kata Wuma Sengji. Oh, tampaknya kamu memiliki konflik dengan klan surgawi Linghu, kata Chu Feng. Sebelum Wuma Sengji bisa menjawab, Chu Feng menambahkan. Yakinlah, musuhmu adalah musuhku juga. Kita bisa dikatakan memiliki front persatuan. Aku pasti tidak akan membahayakanmu, balas Chu Feng. Jadi kamu memiliki konflik juga dengan klan surgawi Linghu? Wuma Sengji bertanya. Aku tidak hanya memiliki konflik dengan mereka, tetapi permusuhan di antara kami sudah cukup dalam, kata Chu Feng. Sudah dalam, baiklah, kamu bisa pergi, kata Wuma Sengji. Kamu sudah membiarkanku pergi. Kenapa kamu sangat percaya sekali padaku? Chu Feng bertanya. Ini bukan karena aku mempercayaimu. Tapi sebaliknya, aku percaya pada kakek dan ayahmu. Aku sangat yakin, bahwa keturunan kedua individu itu tidak akan menjadi orang yang tercela yang akan bertentangan dengan janjinya, kata Wuma Sengji. Oh, tentu saja, balas Chu Feng sambil tersenyum. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng berbalik dan pergi. Chu Feng sebenarnya benar-benar pergi seperti itu. Yang tersisa hanya Wuma Sengji dan Wuma Heavenly Clansman yang sedang bingung. The Wuma Heavenly Clansman menatap Wuma Sengji sepanjang waktu, dan sepertinya mereka ingin mengatakan sesuatu. Namun mereka menunggu sampai Chu Feng benar-benar menghilang dari pandangan mereka, itu sebelum mereka mengatakan apapun. Sengji, mengapa kamu membiarkannya pergi? Kami tidak memiliki keluhan dengannya sejak awal, maka tidak perlu bagi kami untuk membuat hal-hal sulit baginya. Selain itu, siapa di antara kalian semua yang dapat memastikan bahwa dia tidak memiliki trik lain di lengan bajunya, selain divine hukuman misterius tekniknya dan keterampilan rahasia aneh itu? Kalian harus ingat, dia adalah cucu Chu Hanxian, dan putra Chu Xuan Yuan. Meskipun Chu Heavenly Clan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, tapi itu berbeda untuk keturunan kedua individu, kata Wuma Sengji. Sengji, apa yang kamu katakan sangat benar. Memang benar, kemampuan Chu Feng terlalu menakutkan. Itu benar sekali. Dia benar-benar berhasil membuka segel petir armornya di ranah martial immortal. Ini adalah pertama kalinya aku bertemu seseorang yang sekuat dia, ucap mereka. Pada saat itu, orang-orang dari klan surgawi Wuma mulai mengangguk berturut-turut. Ketakutan yang berkepanjangan memenuhi mata mereka saat mereka mengingat kemampuan Chu Feng. Baiklah, lanjutkan pelatihan. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Wuma Sengji mulai berjalan menuju istana.
Adapun klan surgawi Wuma lainnya, mereka semua mulai berjalan menuju berbagai formasi besar, dan mulai melanjutkan pelatihan mereka. Adapun Chu Feng, dia tidak menyembunyikan kemampuannya. Tapi sebaliknya, dia benar-benar bukan tandingan Wuma Sengji. Selain itu, Chu Feng tidak pergi begitu saja. Setelah semua, sumber daya kultivasi di sana ditemukan oleh kakeknya, dan itu berkat kekuatan kakeknya lah bahwa sumber daya kultivasi berhasil tumbuh ke keadaan saat ini. Chu Feng telah memasuki alam kultivasi bela diri leluhur, ini terutama untuk sumber daya kultivasi itu. Sumber daya kultivasi itu adalah hadiah yang ditinggalkan oleh kakeknya. Dengan demikian, Chu Feng secara alami tidak akan pergi begitu saja. Maka dengan begitu, dia tidak akan menyerahkan harta kakeknya kepada orang lain. Namun sayangnya, tempat itu sudah ditemukan oleh orang-orang dari klan surgawi Wuma. Selanjutnya, Chu Feng bukan tandingan Wuma Sengji. Chu Feng tidak dapat secara paksa merebut sumber daya kultivasi dari tempat itu. Tanpa pilihan lain, Chu Feng hanya bisa menggunakan beberapa trik. Chu Feng pura-pura pergi, tapi dia benar-benar mulai mengatur pembentukan formasi setelah menempatkan jarak antara dirinya dan klan surgawi Wuma. Menggunakan formasi spiritual, Chu Feng pergi jauh ke wilayah bawah tanah gua. Ketika dia memasuki wilayah bawah tanah, dia bisa merasakan energi alam yang bahkan lebih kuat. Selanjutnya, ia segera menemukan pembentukan formasi yang dibuat oleh Wuma Sengji. Wuma Sengji telah dengan paksa memindahkan energi alami, dan mengumpulkannya ke dalam gua untuk dirinya beserta klannya untuk berlatih dengan menggunakan formasi itu. Selain itu, Wuma Sengji sebenarnya hanya menggunakan energi alami di sana, dan belum benar-benar menemukan sumber daya kultivasi. Dengan kata lain, energi alami yang dilatih oleh Wuma Sengji dan yang lainnya hanyalah energi alami yang meluap dari sumber daya kultivasi, dan bukan sumber daya kultivasi itu sendiri. Hal ini juga bisa dimengerti. Karena bagaimanapun, sumber daya kultivasi itu terlalu sulit ditemukan. Bahkan Chu Feng tidak akan dapat menemukannya menggunakan kemampuannya sendiri. Dari sini orang bisa tahu seberapa kuat kakek dan ayah Chu Feng saat itu. Meskipun mereka sudah jelas orang-orang dari generasi muda saat itu, tapi formasi penyembunyian yang mereka buat itu sebenarnya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilanggar oleh Chu Feng saat ini. Jika Chu Feng ada di generasi yang sama dengan mereka, dia mungkin tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari mereka. Meskipun Chu Feng tidak dapat menembus formasi penyembunyian menggunakan kemampuannya sendiri, tapi untungnya ia memiliki formasi untuk menemukan sumber daya kultivasi yang ditinggalkan oleh kakeknya. Memiliki formasi di tangannya, itu seperti memiliki kunci untuk membuka gerbang. Semuanya secara alami menjadi lebih sederhana. Setelah Chu Feng selesai mengatur pembentukan formasi itu, dia merasa seolah-olah dia telah memasuki ruang lain. Alasan untuk itu adalah, karena meskipun Chu Feng masih berdiri di tempatnya, tapi biji sebenarnya telah muncul di hadapannya. Biji itu setinggi 2 orang dewasa, dan memiliki 5 warna yang berbeda. Dengan cahaya yang mengalir melewatinya, biji itu menyerupai benda dari dunia lain. Energi alami yang luar biasa dipancarkan dari biji. Alasan mengapa dikatakan bahwa Chu Feng memasuki ruang yang berbeda, itu karena awalnya tidak ada apa-apa di depannya. Namun setelah Chu Feng berhasil mengatur pembentukan formasi, tubuh energi yang lemah itu mulai menyebar dari pembentukan formasi. Dengan begitu, biji muncul di hadapan Chu Feng. Sebenarnya itu semua adalah efek dari pembentukan formasi. Chu Feng yakin bahwa biji itu adalah sumber daya kultivasi yang sama, dengan yang ditemukan kakeknya dan kemudian dipelihara hingga matang. Hadiah yang ditinggalkan kakekku untukku ini bahkan lebih luar biasa daripada yang aku bayangkan, seru Chu Feng. Tidak hanya mata Chu Feng dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi ada juga perasaan kaget dan syok yang mendalam pada mereka. Semakin banyak Chu Feng mengamati biji tersebut, maka semakin takjub yang dia rasakan. Chu Feng sangat yakin bahwa biji 5 warna yang menyerupai keanehan alami ini, itu sama sekali bukan sumber daya kultivasi yang sederhana. Alasan untuk itu adalah, karena biji itu juga mengandung jumlah kekuatan spiritual yang sangat padat. Biji itu menyerupai gerbang, dan yang terkandung di dalam gerbang itu adalah formasi yang sangat kuat. Dengan kata lain, apa yang telah diperoleh Chu Feng bukan hanya sumber daya kultivasi yang kuat, tetapi juga merupakan pembentukan formasi yang sangat kuat. Meskipun Chu Feng terkejut dengan betapa kuatnya sumber daya alam itu, tapi dia tidak ragu setelah mendapatkannya.
Chu Feng duduk tepat di depan biji yang mengedarkan cahaya eksotis itu, dan mulai memurnikannya untuk menyerap energinya menggunakan berbagai kemampuannya. Karena sumber daya kultivasi ini telah matang, dan sebenarnya tidak sulit untuk memperbaikinya sama sekali. Bagian yang sulitnya adalah menemukannya. Adapun bagian yang paling sulit itu, ini telah diselesaikan oleh Chu Feng. Rasa terima kasih telontarkan untuk kakek Chu Feng, bahwa dia dapat menemukan benda sebenarnya dari sumber daya kultivasinya begitu cepat. Jika bukan karena pembentukan formasi yang ditinggalkan oleh kakeknya, dia akan sangat kesulitan untuk menemukan sumber daya kultivasi ini. Sekitar 6 jam telah berlalu, dan itu dimulai sejak Chu Feng mulai memperbaiki sumber daya kultivasi. Di permukaan atas sumber daya kultivasi, dan di dalam istana gua, itu adalah pembentukan formasi yang agung. Di dalam formasi itu adalah energi alami yang sangat kuat. Duduk bersila di tengah pembentukan formasi itu adalah seorang individu. Adapun orang itu, dia tidak lain adalah Wuma Sengji. Pada saat itu, kulit Wuma Sengji sangat pucat. Sepertinya dia terluka parah, dan dia sangat layu dan lemah. Adapun garis merah di tubuhnya, meskipun mereka telah sangat menghilang dan tidak berbeda dari ketika ia bertarung melawan Chu Feng, tapi mereka masih samar-samar terlihat dan berkedip-kedip dengan kecemerlangan yang aneh. Setiap kali garis merah itu menyala dengan cahaya, maka Wuma Sengji akan mengerutkan keningnya. Itu seolah-olah rasa sakit yang diderita Wuma Sengji ditimbulkan oleh garis-garis merah tua itu. Tiba-tiba saja, mata tertutup Wuma Sengji terbuka, dan ekspresi bingung muncul di matanya. Wush! Wuma Sengji segera bangkit, dan dia terjun jauh ke bawah tanah gua. Dan seketika saja dia tiba di samping Chu Feng. Kemunculan tiba-tiba Wuma Sengji mengejutkan Chu Feng yang sedang fokus pada pelatihan. Setelah semua, Chu Feng memperbaiki sumber daya kultivasi itu secara rahasia. Dia bersembunyi dari Wuma Sengji, dan Chu Feng tidak bisa menahannya. Karena bagaimanapun, dia saat ini bukan tandingan Wuma Sengji. Selain itu, meskipun Wuma Sengji sudah jelas berjarak tidak lebih dari 10 meter jauhnya dari Chu Feng, dan melihat sekeliling dengan matanya dan bahkan menggunakan kemampuan pengamatan khusus, tapi dia tampaknya tidak dapat melihat Chu Feng. Aneh, kenapa aku merasa bahwa energi alami di tempat ini berkurang dengan cepat? Mungkinkah kekuatan tanah kultivasi yang menakjubkan ini sangat terbatas? Saat kita terus berlatih dengannya, maka pada akhirnya akan menghilang. Atau mungkinkah ada perubahan yang terjadi pada alam kultivasi bela diri leluhur ini? Ucap Sengji. Wuma Sengji mengerutkan kening dalam-dalam, itu saat dia menghela nafas dan meratap dengan suara rendah. Meskipun dia berbicara dengan sangat pelan, tapi kata-katanya masih didengar oleh Chu Feng. Tentu saja dia tidak dapat melihatku, pikir Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng menjadi yakin bahwa dia sudah aman. Wuma Sengji tidak dapat melihat atau mendeteksinya. Tentu saja itu juga berkat formasi penyegelan yang ditinggalkan oleh kakeknya. Percaya bahwa dia aman, Chu Feng terus memperbaiki sumber daya kultivasi tepat di sebelah Wuma Sengji. Itu di sini lagi, energi alami sebenarnya menghilang dengan cepat. Tampaknya energi alami tempat ini akan segera menghilang sepenuhnya. Tiba-tiba saja Wuma Sengji mulai mengerutkan kening lebih dalam. Saat Chu Feng terus memperbaiki sumber daya kultivasi, kekuatan sumber daya kultivasi mulai menurun dengan cepat. Wuma Sengji bisa merasakan perubahan ini, dan Wuma Sengji merasa sangat cemas. Dia ingin menghentikan energi alami yang terus berkurang. Namun sayangnya, dia tidak dapat menemukan cara untuk melakukannya. Dia merasa sangat tak berdaya, itu karena dia tidak tahu mengapa energi alami mulai dengan cepat menghilang seperti itu. Dengan situasi seperti ini, Wuma Sengji tidak terus tinggal di sana. Tapi sebaliknya, dia terbang dan kembali ke gua. Percepat latihanmu. Energi alami tempat ini akan segera menghilang, kata Wuma Sengji. Apa? Energi alami akan menghilang? Seru kerumunan. Mendengar apa yang dikatakan Wuma Sengji, klan surgawi Wuma semuanya mengungkapkan ekspresi khawatir dan tak berdaya. Sengji, apa yang harus kita lakukan? Kamu masih belum sebanding dengan klan surgawi Linghu sekarang ini. Jika energi alami dari tempat ini menghilang, bukankah kamu akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kultivasi? Karena panik dan merasa tidak berdaya, klan surgawi Wuma mulai mencari bantuan dan jawaban dari Wuma Sengji. Ini adalah kehendak surga. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang hal itu.
Cepatlah, percepat pelatihanmu. Hormati kesempatan kultivasi terakhir yang disajikan oleh tempat ini. Ketika energi alami dari tempat ini benar-benar hilang, kita harus mencari sumber daya kultivasi baru, kata Wuma Sengji. Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu, Wuma Sengji kembali ke istana. Dia pun kembali ke formasi, dan duduk bersila. Dia menghentikan perawatan pada lukanya, dan mulai fokus pada pelatihan dan memurnikan energi alami dalam formasi. Wuma Sengji juga tidak ingin melewatkan kesempatan kultivasi terakhir yang disajikan oleh tempat itu. Namun tidak lama setelah Wuma Sengji memasuki formasi untuk berlatih, ekspresi rasa sakit di wajahnya semakin intens. Itu adalah garis merah tua di tubuhnya, dan mereka tumbuh lebih cerah. Benar saja, rasa sakit Wuma Sengji terkait dengan garis vena merah tua itu. Cerit, tiba-tiba saja mulut Wuma Sengji terbuka, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Setelah itu, Wuma Sengji mulai batuk hebat. Dari setiap batuknya, maka seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Hanya dalam sekejap mata, sejumlah besar darah menutupi tubuhnya. Selanjutnya, Wuma Sengji mulai menggigil dari kepala hingga kaki. Sengji, apakah kamu tidak bisa menekan Gublut Soul itu lagi? Mendengar batuk menyakitkan Wuma Sengji, banyak klan surgawi Wuma berlari ke istana. Melihat penampilan Wuma Sengji saat ini, mereka semua merasa sangat sedih. Tidak apa-apa, ini kesalahanku, aku memutuskan untuk memulai pelatihan sebelum menekannya sepenuhnya. Itulah sebabnya aku akhirnya menderita serangan balasan ini, kata Wuma Sengji. Sengji, aku tahu kamu ingin membalas dendam. Akan tetapi, kesehatanmu jauh lebih penting. Selama gunung hutan masih ada, maka tidak perlu takut bahwa tidak akan ada kayu bakar. Itu benar, Sengji, hentikan pelatihanmu. Jauh lebih penting bahwa kamu menekan Blood Soul Gu. Klan surgawi Wuma lainnya mulai menasihati Wuma Sengji. Ini semua kesalahan Chu Feng. Jika bukan karena kemunculannya yang tiba-tiba, kamu tidak akan dipaksa untuk menggunakan kekuatan Blood Soul Gu. Beberapa klan surgawi Wuma mulai menyuarakan keluhan tentang Chu Feng. Akulah yang memutuskan untuk menggunakan kekuatan Blood Soul Gu, dan itu tidak terkait dengan Chu Feng. Semuanya, pergilah. Aku harus fokus pada menekan Gu Blood Soul, kata Wuma Sengji. Pergi. Kalian semua, cepat pergi keluar. Pada saat itu, klan surgawi Wuma perempuan mulai mengusir para laki-laki. Para laki-laki dari klan surgawi Wuma tampaknya telah menyadari sesuatu, dan tanpa ragu-ragu mulai berbalik dan pergi. Pada saat itu selain Wuma Sengji, maka hanya wanita yang tersisa. Para wanita menutup pintu masuk ke aula istana. Lalu setelah itu, mereka mulai membuka pakaian. Kamu semua harus keluar juga. Aku bisa menangani ini sendiri, kata Wuma Sengji. Sengji, itu akan lebih cepat dengan bantuan kami. Kami adalah orang-orang dari klan yang sama, jadi kamu tidak perlu keberatan dengan hal semacam ini. Itu benar, Sengji, izinkan kami membantumu. Karena kamu selalu membantu kami, maka sudah saatnya bagi kami untuk membantumu. Kata perempuan itu. Keluar. Wuma Sengji tiba-tiba saja berteriak keras, dan bahkan dia mengungkapkan ekspresi tidak senang. Melihat itu, para wanita tidak lagi mengatakan apa-apa. Mereka merapikan pakaian mereka, dan berjalan keluar dari istana. Pada saat itu, Wuma Sengji adalah satu-satunya orang yang tersisa di istana. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.